Shalom teman-teman semua, shalom. Cerita dikit teman-teman. Beberapa hari yang lalu aku sempat mengalami yang namanya mundur dari Tuhan. Beberapa hari yang lalu aku sempat tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupanku. Tapi yang paling aku syukuri teman-teman, Tuhan masih mau memperingatkan. Tuhan masih mau bilang kalau aku itu salah. Dan yang pasti teman-teman, Tuhan bilang bahwa Tuhan masih mencintai saya. Tuhan masih mencintai semua anak-anaknya. Maka teman-teman, jika mungkin beberapa dari kalian beberapa hari ini mengalami hal yang sama seperti saya, mundur dari Tuhan, aku ajak teman-teman untuk kita kembali sama Tuhan. Karena cinta Tuhan sudah buat kita, maka cinta kita juga harus buat Tuhan. Dan mari teman-teman, kita mensyukuri segala kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Atas rencana
merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan, di setiap pilihan-pilihan kami ya Bapa. Engkau selalu hadir Tuhan, tangan-Mu selalu bekerja untuk kami semua ya Bapa. Dan Yesus Kristus, Kau yang berkati kebahagiaan ini Tuhan, biarlah kami semua Tuhan dapat satu hati Tuhan. Hati kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu lagi ya Bapa. Engkau tetap menjadi prioritas kami ya Bapa. Ya Yesus Kristus, Kau yang bimbing Tuhan dari awal ke tengah hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Kau yang beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah Kau yang makin dimuliakan ya Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Masih semangat ya teman-teman semua ya. Ya, saya ajak kita semua buat bangkit berdiri. Dan aku mau ngajak teman-teman buat kita untuk bersyukur atas kasih-Nya Tuhan dengan kita berjoget memuji Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Kasih yang begitu besar.
Silakan duduk teman-teman. Hatiku tak tahan
Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami boleh kembali Tuhan dan ibadah kami, meskipun masih secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan atas setiap kami. Dan sebentar tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau beri kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada kami semua. Berkati juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dan biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom guys. Yeay. Kembali lagi sudah hari Sabtu ibadah online. Ya. Tema yang mau aku angkat hari ini tuh deket banget sama kehidupan kita. Kita tuh kayak seringlah dengar satu kata ya, satu frasa ini gitu. Temanya adalah move on gitu. Siapa sih yang nggak asing dengan kata-kata ini gitu loh. Pasti kita semua pernah dengar, sering dengar, atau mungkin ada yang mengalami, teman-teman di sini atau yang di rumah pernah mengalami yang namanya move on, atau kalau lagi kalau ngenes ya berarti gagal move on gitulah. Ya gitu. Pokoknya move on itu lekat juga sama kehidupan kita. Biasanya yang baru putus dari pacarnya, ambil ya. Nah pokoknya biasanya kalau dalam percintaan itu habis putus sama pacarnya, yang umumnya orang lakuin itu ya move on gitu. Move on, melupakan si mantan ini, menikmati masa-masa sendiri, masa-masa jomblo, masa-masa single. Terus nanti kalau sudah tiba waktunya akan mencari pasangan baru. Nah, sebelum masuk ke inti firman-nya, aku mau tanya dulu, menurut kalian teman-teman yang di sini sama teman-teman yang di rumah, kalau perkara move on ini tuh lebih cepat cewek atau lebih cepat cowok? Nah, silahkan teman-teman yang di rumah boleh jawab di kolom komentar ya. Kevin, perwakilan dari para cewek, menurutmu lebih cepat move on cewek atau cowok? Dan alasannya? Cowok. Karena? Nggak terlalu pikir apa ya. BTW guys, di sini ada Kevin, Kak Ijen, Evan, sama Kak Mita. Nanti Kevin udah jawab buat perwakilannya cewek. Aku minta perwakilan yang cowok, Evan. Menurutmu lebih cepat move on cewek apa cowok? Cowok. Karena? Cowok nafsuan. Cowok nafsuan katanya. Ya begitulah. Oke, mungkin rata-rata dari kita mikirnya cowok tuh lebih cepat move on dari cewek gitu loh. Soalnya kalau cewek misalkan habis putus galau gitu kan, terus kadang pasang story quotes galau, kayak cerita ke temennya, ya aku habis putus gitu. Nah kalau cowok tuh kayak ya udah, kayak nggak terlalu nunjukin kalau dia kenapa-napa gitu, nggak terlalu nunjukin kesedihannya. Terus ya media sosial ya gitu-gitu aja, nggak kayak yang upload story apa upload status gitu. Tetapi penelitian di Binghamton itu menunjukkan bahwa pria itu emang bisa lebih move on lebih cepat, tapi sakit hati yang dialaminya itu belum terobati secara sempurna. Pria akan merasakan kerugian yang mendalam dalam jangka waktu yang lama, dan luka hatinya belum sembuh total. Terus mereka akan mencoba untuk mengganti apa yang hilang dalam hati mereka, tapi akhirnya mereka sadar kalau apa yang hilang itu tuh tidak tergantikan. Sebaliknya kalau cewek-cewek, para wanita itu mereka mengalami sakit hati yang lebih parah, tapi mereka lebih cepat dalam mengatasi luka hatinya gitu. Makanya biasanya kalau yang ngajak balikan itu si cowoknya, karena ngakunya ternyata selama ini aku tidak bisa menemukan penggantimu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya gitulah kira-kira. Nah, move on itu tidak selalu dalam soal pacaran, cinta, tapi kayak di segala aspek kehidupan kita gitu loh. Move on dari, misalnya kita move on dari kebiasaan lama yang jelek ke kebiasaan baru yang lebih baik. Contohnya, aku dulu waktu kecil tuh punya kebiasaan jelek, seneng gigitin kuku lah. Tambah gede udah enggak lagi. Ada juga yang mungkin dulunya
anaknya pemalas, terus semakin kesini dia semakin malas, oh enggak, semakin rajin. Nah, kayak gitu. Terus bisa juga move on dari kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu, mau diperbaiki di masa depan dan sebagainya. Terus gimana sih kalau dikaitkan sama kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen? Ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang membuat kita harus segera move on? Jawabannya ada. Ada dua hal yang kita harus move on dari dua hal ini. Yang pertama adalah move on dari kegagalan atau kekecewaan atau kesedihan di masa lalu. Mari kita buka di Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Yang udah ketemu, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, kita dalam kehidupan pasti pernah ya kayak kita melakukan sebuah kesalahan, terus kita kayak berlarut-larut, kita kayak sedih banget, menyesali, ya kenapa aku berbuat begini, harusnya aku gini aja. Atau contoh paling gampang wes dalam kehidupan sehari-hari, kita misalkan hari itu ulangan, terus tiba-tiba dapat nilainya ternyata jelek, terus kita kayak sedih banget, kayak menyesali nilai kita yang jelek itu. Nah, tahukah kalian kalau di ayat ini kan disebut janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, rasa khawatir atau takut inilah yang sering menghambat anak-anak Tuhan untuk bisa move on dari masa lalunya. Kita kayak berlarut-larut banget, kita kayak menyesali banget, kita kayak merasa kecewa akan, contoh kita merasa kecewa akan hari ini, dan kita tuh jadi kayak merasa ragu akan hari besok, apakah akan jadi lebih baik dari hari ini, apa justru lebih buruk gitu. Nah, rasa takut inilah yang kayak membuat kita tuh terjebak dengan masa lalu kita. Tapi kita tahu di firman Tuhan bilang jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kita juga tahu di Matius 11 ayat 6 Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkara kecewa dengan masa lalu ini, perkara berlarut dalam kesedihan kita di masa lalu ini sebenarnya pilihan kita. Kita mau terus-terusan berlarut-larut dalam kesedihan kita mau terus-terusan menyesali masa lalu kita, atau kita mau lihat ke depan, itu di sana ada hari depan yang lebih baik daripada hari-hari kemarin gitu. Kita memang nggak tahu sih masa depan nanti kita kayak gimana, kita jadi apa, kita mungkin sama siapa, kita lagi ngapain di masa depan gitu. Tapi as long as we believe in God, selama kita percaya sama Tuhan, percayalah kalau masa depan kita tuh terjamin gitu loh di tangan Tuhan. Yang penting kita percaya gitu. Terus kita jangan terjebak di masa lalu. Kita jangan itu tadi menyesali perbuatan-perbuatan kita yang mungkin salah di masa lalu. Ya sudah berlalu, ya sudahlah, itu biar berlalu, itu biar jadi pembelajaran aja gitu loh buat kita. Jadi dulu aku melakukan kesalahan, berarti di hari-hari ke depan aku nggak boleh melakukan hal yang sama gitu. Nah, dari mana kita tahu kalau masa depan kita tuh dijamin sama Tuhan? Ayatnya ada di Amsal 23 ayat 18. Ya, aku bacain aja ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Diamini ya, karena ini Tuhan yang ngomong. Kita tidak perlu takut untuk melangkah ke hari besok, karena Tuhan yang sudah menjamin masa depan kita. Dia menjamin bahwa harapan kita di dalam Dia tidak akan hilang, karena kita tahu Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang punya kendali atas kehidupan kita. Jadi di saat kita mungkin merasa terpuruk, kita mungkin merasa hari ini kita gagal, kita nggak bisa mencapai target kita, pegang ayat ini dan percayalah kalau Tuhan tuh selalu punya rencana yang baik ke depannya gitu buat hidup kita. Yaitu yang pertama, move on dari kegagalan, kekecewaan, kesedihan di masa lalu. Kemudian
Yang kedua adalah move on dari hidup lama atau dosa. Ayatnya di Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Terus nanti loncat Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bareng-bareng Efesus 4 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita loncat ke ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, klise ya mungkin ya, kita menjauh dari dosa, kita hidup kudus, klise sih, tapi percayalah susah. Move on dari dosa itu susah. Kita rata-rata di sini udah terima baptisan air ya, atau mungkin ada juga yang udah terima baptisan Roh Kudus juga. Nah, saat kita baptis ini tuh sebenarnya esensi dari baptisan ini tuh nggak cuman, kalau baptisan air ya, kita nggak cuman dimasukin ke kolam, diceburin, diberdiri lagi. Nah, nggak sesimpel itu. Makna sesungguhnya dari baptis ini tuh kita memutus, kita meninggalkan hidup kita yang dulu, yang penuh dengan dosa, yang mungkin penuh dengan hal-hal yang nggak baik. Terus kita beralih, atau istilahnya kita move on ke hidup kita yang baru, hidup yang lebih baik, hidup yang kudus. Kita move on dari hidup penuh dosa menuju kehidupan baru, hidup kudus dan dibarui dalam roh dan pikiran, serta menjadi serupa dengan Allah kita. Jadi gitu. Mungkin biar lebih dipahami, aku buat satu ilustrasi sih. Ibaratnya gini, kita ceritanya punya pacar nih, punya pacar namanya dosa. Nah, awal kita berhubungan ini tuh nggak apa-apa, nggak masalah gitu, nggak ada masalah, kita bahagia, kita happy, enjoy. Nah lama-lama, ya namanya dosa kan enak di awal, nggak enak di akhir kan. Nah itu kita merasa lama-lama kita nggak nyaman dengan hubungan ini gitu loh, kita kayak merasa apa ya? Kita pengen meninggalkan dosa gitu, pengen menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, di saat inilah kita tuh memutuskan untuk oke, aku mau dibaptis, aku memberi diriku untuk dibaptis, menjadi pribadi yang baru gitu. Nah, seolah-olah tuh kalau di kehidupan nyata tuh kita ngomong sama dosa ini tuh kayaknya kita udah nggak cocok deh, kita putus aja ya. Nah, kayak gitulah kira-kira perumpamaannya. Nah, setelah itu jadilah akhirnya kita memutuskan untuk dibaptis. Kita umumnya baptis Islam ya biasanya ya. Nah, pokoknya kita memberikan diri kita untuk dibaptis, kita berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih baik, hidupnya lebih kudus, lebih menyenangkan Tuhan. Nah, kita setelah putus dari dosa ini, kita punya pasangan yang baru, namanya hidup baru. Nah, awal-awal menjalani hubungan tuh pasti susah, habis move on, aku percaya deh pasti susah, kayak mungkin masih kebayang-bayang gitu. Kalau misalkan move on dari mantan pacaran, mungkin kebayang-bayang mantannya gitu lah. Kayak gini juga kita kalau habis meninggalkan dosa kan, kayak mungkin masih dibayang-bayangi dosa kita yang dulu kan, kayak ditarik untuk kembali lagi ke hidup yang lama gitu. Tapi kalau kita tekun, kita mengandalkan
mengandalkan Tuhan, kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, aku percaya kita pasti nggak akan tergiur untuk kembali ke dosa kita yang dulu gitu loh. Soalnya kita sudah berhasil move on ke hidup yang lebih baik. Nah, kira-kira kayak gitulah ilustrasinya. Jadi intinya tuh saat kita menyerahkan diri untuk dibaptis, artinya itulah saatnya kita harus segera move on dari kehidupan kita yang lama menuju ke kehidupan yang baru. Kita pindah dari manusia lama mengenakan manusia baru, dan kita hidup makin serupa dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi itu ya cukup singkat ya. 2 poin yang mau aku sampaikan tadi, move on dari kegagalan masa lalu sama move on dari hidup lama atau dosa. Mungkin firman kayak gini tuh kayak klise, sering disampaikan sama hamba Tuhan, tapi susah sebenarnya gitu loh. Justru hal-hal yang kelihatannya gampang ini tuh susah buat dilakuin di dunia nyata. Pasti nggak mudah karena kita tuh juga masih hidup dalam daging, kita masih punya tubuh manusia gitu. Roh kita penurut tapi daging lemah. Jadi move on dari habis putus aja sama pacar itu kan juga susah kan kadang kan. Nah terus gimana sih biar kita sebagai anak Tuhan tuh bisa berhasil terus nggak kembali ke kehidupan kita yang dulu, nggak terjebak sama masa lalu. Nah sebelum masuk ke situ contohnya mungkin yang lebih real lah biar gampang bayang-bayanginnya. Biasanya kalau ada orang udah pacaran terus putus gitu kan, biasanya orang-orang ini akan ngapain sih? Mungkin ada yang ngeblok kontak WA pacarnya, mantan pacarnya, atau mungkin ada yang ngehapus foto-foto, video-video waktu berdua, atau mungkin Instagramnya di private apa gimana kan? Pokoknya kayak melakukan segala upaya biar melakukan segala upaya biar nggak teringat-ingat lagi sama mantannya gitu loh. Nah konsepnya tuh mirip sebenarnya. Kalau kita mau lepas dari dosa, kita mau move on dari dosa kita, caranya tuh mirip. Kita jauhkan semua hal yang bisa membuat kita jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi contohnya gini, kamu pengen move on dari kebiasaan jelekmu, nyontek. Nah caranya gimana? Kalau dulu kamu nyontek itu gara-gara kamu nggak belajar, kamu malas. Nah caranya ini kamu jauhkan sikap malasmu itu, kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih rajin. Kalau mau ulangan belajar dulu, mungkin ngeringkas dulu, atau mungkin ngapain, pokoknya biar kamu tuh di hari-hari ke depan nggak nyontek lagi gitu loh. Nah kira-kira kayak gitu. Atau kalau misalkan dulu kamu kalau ngumpulin tugas itu tipe-tipe yang mepet deadline gitu, hampir 1 jam baru buat, terus ngumpulnya mepet ngerungsung gitu kan. Terus kamu pengen move on jadi orang yang nggak deadlineer gitu, pengen jadi orang yang kalau dapat tugas gak ditunda-tunda. Nah caranya gimana? Kamu jauhkan segala gangguan yang mungkin membuat kamu tuh kayak pengen tunda-tunda tugasmu. Misalkan kamu udah ada niat nih mau ngerjain tugas, tapi di depanmu tuh ada HP. Nah jadi HPmu nih jauhkan dulu, kamu fokus dulu sama apa yang jadi goalmu. Baru nanti kalau udah selesai, urusanmu sudah selesai, silahkan mau main HP lagi, nggak apa-apa. Nah gitu kira-kira caranya. Jadi kayak jauhkan hal-hal yang membuat kita kayak pengen coba-coba lagi sama dosa gitu. Itu disingkirkan, kalau perlu dibuang, dihilangkan selama-lamanya. Itu kalau kita mau move on dari dosa. Terus selain itu kita juga jangan kasih kesempatan untuk iblis supaya bisa masuk lagi ke hidup kita. Di 1 Petrus 5 ayat 8. Di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di sini iblis tuh kayak kayak ngawasin kita gitu loh, tiap hari, tiap waktu, tiap menit, tiap jam, tiap detik, pasti tuh ngawasin kita, nunggu kita lengah biar kita bisa diterkam gitulah, biar kita tuh bisa kayak digoda-goda lagi buat melakukan dosa yang sama gitu. Nah, kita harus tetap hati-hati, kita tetap waspada, kita bangun benteng roh buat biar kita tuh nggak tergoda lagi sama bisikan-bisikannya iblis buat kembali ke kehidupan kita yang lama. Kita harus tetap mempertahankan manusia baru yang sudah kita dapat. Tuh kalau mau move on dari dosa.
Terus selain itu, kalau kita pengen move on juga dari kegagalan dari masa lalu, kita nggak bisa sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, jelas ya, jangan berpegang pada kemampuanmu sendiri gitu loh. Kita nggak bisa menjalani ini sendiri, kita butuh Tuhan. Kita serahkan, kalau kita emang khawatir, serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir, tapi kita percaya aja gitu loh sama Tuhan. Kita serahkan semua kekhawatiran kita serahkan semua rasa takut kita ke Tuhan. Kita berdoa, kita minta tuntunannya biar kita tuh bisa maju, kita nggak takut untuk melangkah ke hari besok. Hidup tuh terus berjalan, kita nggak bisa memaksanya untuk berhenti gitu. Jadi yang kita lakukan ya terus bergerak, kita terus melangkah, jangan takut, karena kegagalan itu tuh kegagalan itu wajar, kita gagal itu wajar, kita salah wajar. Tapi pilihan kita untuk bisa bangkit lagi, pilihan kita untuk bisa move on lagi menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu. Kita serahkan rasa khawatir kita ke Tuhan, jadi kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu takut untuk melangkah ke hari besok, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi gitu firman dari aku. Simpulannya adalah anak-anak Tuhan tadi harus move on dari kegagalan atau kekecewaan atau kesedihan di masa lalu, dan juga move on dari hidup lama atau dosa. Caranya gimana? Yang pertama tadi menjauh dari hal-hal yang menjerumuskan ke dosa. Terus waspada terhadap serangan iblis, dan juga andalkan Tuhan serta serahkan kekhawatiran kita ke Tuhan. Dan sebagai ayat penutup, mari kita baca kembali Amsal 23 ayat 18. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan buat kami. Ajari kami, bantu kami Tuhan, supaya kami tidak merasa kecewa. Kami bisa move on Tuhan dari kekecewaan kami bisa move on Tuhan dari dosa-dosa kami, menjadi manusia baru Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jaga hidup kami. Kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Youth Philadelphia dan Youth Keren dimanapun kalian berada. Ada yang baru nih, untuk merayakan hari kemerdekaan kita akan diadakan Youth Special Independence Day yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan mengangkat tema Free Dominated, kita akan merayakannya via YouTube dengan rangkaian acara yang benar-benar berbeda dan dijamin gak bakal bosan. Tak ketinggalan, kita juga ada lomba menarik dan hadiah yang menarik pula, yaitu lomba membuat video semenarik mungkin, bisa berupa pantun, bisa berupa puisi, nyanyi, nari, stand-up komedi atau sekreatif kalian dengan durasi 1 menit hingga 2 menit saja. Jangan lupa untuk berkata-kata dan berpakaian yang sopan ya. Untuk pengumpulan, kita mulai dari 25 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Bisa langsung dikumpulkan ke saudara kita. Untuk pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 5 sore hingga selesai. Untuk info lebih lanjut bisa langsung chat ke grup atau PC ke salah satu panitia. Maka dari itu, jangan lupa ayo ikutan dan ramaikan US Independence Day 2020. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, saudara kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya firman Tuhan sudah memberkati kita dan menjadi rema buat hidup kita semua. Dan sekali lagi saya ajak kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Pak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami boleh beribadah Tuhan bersama-sama, menikmati indahnya hadirat-Mu, menikmati indahnya persekutuan dengan Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Dan sebentar kami mau selesaikan ibadah kami, biar berkat-Mu senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, haleluya.